Oke, selamat bertemu kembali. Salam sehat untuk kita semua dan salam semangat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas elemen-elemen apa saja yang dinilai pada saat ujian UKK ya, mulai dari ujian tertulis sampai dengan ujian prakteknya. Jadi diharapkan oleh adik-adik siswa kelas 12 RPLC untuk menyimak video ini dan dicatat yang menurut kamu perlu dan diingat-ingat sehingga pas waktu ujian UKK bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Silakan menyimak video ini untuk bisa dipahami. Terima kasih. Kompetensi kalian. Jadi yang perlu saya bahas pertamanya adalah di mana di sini adalah penilaian ujian pengetahuan ya. Nah, di dalam ujian pengetahuan ini dari ada beberapa ujian ya, yaitu ujian lisan, di mana di situ nanti adalah kita wawancara dengan peserta ujian, di mana itu nanti di situ ada minimal kemarin itu di dalam eksperimennya itu adalah minimal 5 soal ya, 5 nomor soal, dan untuk ujian tesnya itu minimalnya 10. Jadi kita buatkan sesuai dengan standarnya itu kemarin itu kita untuk ujian lisannya itu 5, ujian tertulis ujian untuk isi tesnya itu ada 10 soal ya. Jadi pada kesempatan ini yang perlu saya jelaskan ke adik-adik ini adalah berkaitan dengan soal yang nomor 1. Nah, di sini soalnya adalah jelaskan secara singkat aplikasi yang akan kamu buat. Nah, khusus teman-teman yang sudah memilih, adik-adik yang sudah memilih judul tugasnya kemarin itu adalah aplikasi perpustakaan digital, di mana siswa kemarin itu adalah siswa itu sendiri memilih judul tugasnya itu adalah aplikasi perpustakaan digital. Nah, di mana di dalam aplikasi perpustakaan digital itu juga, di situ kita diwajibkan untuk memilih. Nah, jadi di sini ada tulisan pilihan ya. Jadi pilihan dari siswa itu bukan ini misalnya basisnya ya, basis dari aplikasi itu sendiri, nanti output dari aplikasi hasil dari project adik-adik adalah di mana di situ aplikasi yang berbasis desktop, website dan perangkat bergerak, atau website ada perangkat bergerak ya. Jadi ada 2 pilihan di sini nanti aplikasi ini apakah dia itu berbasis website atau berbasis desktop. Tapi teman-teman yang kemarin itu yang khususnya di kelas 12 RPLC kemarin itu mereka sepakat untuk memilih aplikasi perpustakaan digital berbasis desktop. Nah, berkaitan dengan pertanyaan seperti ini, jadi di sini nanti adik-adik itu akan menjelaskan ya. Adik akan menjelaskan ketika aplikasi itu digunakan oleh orang lain. Nah, atau alur dari pembuatan aplikasi itu sendiri. Contohnya, jelaskan secara singkat aplikasi yang akan dibuat. Nah, aplikasi misalnya, jawabannya adalah misalnya ya, ini berdasarkan pemikiran saya, nanti tergantung adik-adik bagaimana cara untuk bisa mendeskripsikan secara singkat aplikasi yang akan dibuat. Misalnya ini, jadi aplikasi yang akan saya buat nantinya adalah aplikasi perpustakaan digital, di mana aplikasi ini saya akan buat yaitu aplikasi perpustakaan digital berbasis desktop. Nah, aplikasi untuk pembuatan aplikasi perpustakaan desktop ini, perpustakaan digital ini yang berbasis desktop, maka aplikasi-aplikasi pendukung untuk pembuatan aplikasi ini adalah ini misalnya. Nah, untuk pembuatan user interface-nya itu saya menggunakan aplikasi Visual Studio. Nah, sedangkan untuk aplikasi pendukung aplikasi untuk pendukung pembuatan database-nya itu saya misalnya saya menggunakan MySQL begitu. Jadi adik-adik menjelaskan secara singkat aplikasi yang akan kamu buat. Nah, di mana misalnya di aplikasi Visual Studio-nya
saya akan merancang form login terlebih dahulu. Di mana di form login itu, di mana nanti ketika ini pengguna menggunakan aplikasi tersebut, maka pengguna tersebut harus login terlebih dahulu. Jika si pengguna itu belum memiliki akun, maka dia harus registrasi terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Nah, ketika dia berhasil registrasi, maka dia berhak untuk bisa mengakses aplikasinya dengan cara misalnya dia masukkan username-nya atau password-nya. Setelah itu dia klik tombol login, maka dia diarahkan kemana. Nah, contohnya di sini di dalam soal ini, jadi untuk pengguna aplikasi ini, jadi ada petugas, ada administrator, dan ada peminjam. Jadi di aplikasi ini nanti yang menggunakan aplikasi ini adalah petugasnya. Misalnya siapa yang bertugas untuk mencari pegawai perpustakaan. Nah, adminnya itu adalah misalnya sarana dan prasarana. Nah, misalnya begitu. Jadi yang bisa mengakses ini nanti adalah orang yang sarpras juga. Itu kalau misalnya saya ambil contoh di sekolahnya, di sarpras dengan petugas yang untuk penjaga dari perpustakaan itu sendiri. Sedangkan sebagai peminjamnya di situ adalah biasanya itu kan yang meminjam itu kan antara guru dan siswa ya. Jadi di sini nanti ada tiga tipe pengguna ya. Tiga tipe pengguna yaitu administrator, petugas, dan peminjam. Atau biasanya itu tadi kalau saya ambil contoh adalah sarpras, petugasnya, pegawainya ya, pegawai di perpustakaan, dan peminjam. Misalnya peminjam itu adalah antara guru juga, tidak hanya siswa saja yang meminjam buku di perpustakaan, tapi guru juga ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti dijelaskan ya. Nah, misalnya ketika mereka ini tidak, misalnya bagi pengguna yang belum memiliki akun, maka mereka wajib untuk registrasi. Nah, seperti ini ya. Saya simulasikan misalnya begini. Kebetulan kita kemarin kan kita sama-sama sudah membahas ya di kegiatan setiap harinya dan di setiap les sore ya. Jadi ini salah satu aplikasi yang kita buat kemarin adalah aplikasi perpustakaan. Nah, jadi ketika dijalankan nanti ini, maksudnya ini kamu harus jelaskan seperti ini. Nah, misalnya ketika dia buka login di sini, nah kemarin saya daftarnya, ketika regis ini ya, daftar ini, saya masukkan ini misalnya Silan. Nah, kebetulan saya sudah regis ya. Nah, login, maka dia arahnya ke ini, ke ke aplikasi ya, ke dashboardnya ya. Sudah itu dia ini seperti ini, aplikasi perpustakaan digital. Nah, jadi seperti ini adalah data-data buku yang ada di SMK Negeri 1 Kudus. Laporannya itu adalah peminjam. Siapa-siapa yang sudah meminjam buku di SMK Negeri 1 Kudus. Jadi seperti ini. Nah, itu kalau misalnya login sebagai admin dan petugas. Nah, atau sarpras atau petugasnya. Sekarang yang menjadi ininya adalah dia untuk login sebagai peminjamnya. Kemarin itu kebetulan saya misalnya ya untuk registrasi ya yang baru ya. Misalnya mereka ini kan belum memiliki akun ya. Sehingga dia harus register lebih dahulu. Nah, misalnya peminjam ini misalnya guru atau siswa yang mendaftar untuk pengguna aplikasinya. Misalnya saya kasih masuk namanya Andre ya, misalnya begitu. Andre, misalnya paspornya 1221, misalnya begitu. Emailnya Andre, nama lengkap Andre Suryadi, ya. Alamatnya itu misalnya Global ya. Nah, dia login sebagai peminjam. Nah, itu yang bisa diregistrasi itu adalah orang yang tujuannya itu adalah untuk meminjam buku. Nah, ketika klik registrasi, maka otomatis dia sukses registrasi. Maka dia bisa menggunakan akun ini ya, akun Andre atau username-nya Andre dengan paspornya adalah 1221. Nah, kita coba. Nah, di sini tadi kita sudah register ya, Andre 1221, kita login, maka Andre Suryadi sukses login. Nah, maka otomatis dia arah ke ini. Nah, misalnya dia mau pinjam buku apa. Nah, misalnya ini adalah daftar buku yang ada di SMK Negeri 1 Kudus. Misalnya dia mau pinjam yang ini. Nah, dia mau pinjam yang ini, sudah itu
dia sebagai guru atau siswa di SMK Negeri 1 Kudus. Karena dia sebagai guru, maka dia pilih guru sini. Sudah itu kita pilih pinjam, berhasil disimpan. Maka otomatis si Andre ini punya historinya bahwa oh saya pernah meminjam buku di SMK Negeri 1 Kudus. Ini kan data peminjam ya. Nah, jadi dia sudah meminjam buku ID-nya karena di sini adalah buku urutan nomor 4 ya yang ada di SMK Negeri 1 Kudus. Judul bukunya ini adalah ini kan judul buku ya, baca buku ID ya. Buku ID-nya kan buku 4. Berarti kalau buku 4 itu kan berarti buku matematika kelas 10. Nah, penerbitnya Silan ini dia tanggal pengembalian, tanggal peminjamannya ini tanggal sekian. Tanggal pengembaliannya ini tanggal sekian ini. Karena saya belum merubah tadi di sini ya. Misalnya dia mau pinjam lagi dengan ini ya, pemrograman ini. Dia rubah tanggalnya tanggal 5. Nah, dia ambilnya tanggal 3 hari ini, besok tanggal 5 dia akan kembalikan. Misalnya, sudah itu klik pinjam. Oke, berhasil disimpan, maka ada 2 buku yang dia pinjam di di perpustakaan SMK Negeri 1 Kudus. Nah, jadi di sini selamat datang Andre Suryadi. Jadi seperti itu ya. Itu adalah gambaran umum. Jadi silakan teman-teman atau adik-adik semua jelaskan secara singkat mulai dari penggunaan aplikasi itu sendiri. Nah, mulai dari yang pertama ketika dibuka adalah aplikasinya itu otomatis dia yang menampilkan adalah form login. Nah, yang berikutnya adalah ketika dia login sebagai administrasi maka dia arahnya ke form ini ya, dashboard ya, di mana di dashboard itu ada pendataan barang dan data seorang peminjam. Nah, ketika dia login sebagai peminjam maka dia diarahkan ke form peminjam buku. Jadi seperti itu kan tadi alurnya. Jadi adik-adik untuk menjawab pertanyaan di bawah ini, untuk menjawab pertanyaan ini, jelaskan secara singkat aplikasi yang akan kamu buat. Jadi seperti itu tadi simulasi untuk menjawabnya ya. Tinggal bagaimana saja bahasanya adik-adik untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi saya hanya untuk memberikan gambaran ya, gambaran umumnya bahwa seperti ini jawabannya. Nah, begitu. Oke. Saya langsung saja. Yang berikutnya jelaskan secara singkat alur kerja form logging. Nah, tadi kan seperti yang tadi ini. Nah, kalau di sini siswa ini akan menjelaskan di bagian yang ini saja. Nah, tadi kan secara umum ya, secara umum aplikasinya. Tapi di sini dia hanya minta untuk menjelaskan secara singkat alur kerja form loggingnya. Hanya di form logging saja, tapi tidak mengarah ke form registrasi dan form lain-lain sebagainya. Nah, di sini adik-adik hanya menjelaskan kira-kira alur kerjanya ya. Nah, alur kerjanya ketika username ini diisinya itu adalah berdasar diisi dengan benar, maka otomatis dia berhasil untuk login ya. Ketika saya tidak isi sesuai dengan apa yang saya daftar, misalnya tadi kan saya loginnya sebagai Silan, paspornya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Misalnya saya tidak sampai di situ. Ketika saya klik login, maka otomatis dia ada pemberitahuan notifikasinya bahwa username yang Anda masukkan atau username dan paspornya adalah salah. Maka otomatis kita mengecek terlebih dahulu apakah ini Silan ini sudah benar, apakah paspornya salah atau benar. Nah, di sini sebenarnya itu adalah salah karena di sini hanya 1, 2 sampai 1, 2, 3, 4. Sedangkan waktu saya daftar saya 1, 2 sampai 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Ketika saya klik ini login maka dia berhasil seperti itu. Oke. Jadi itu kalau dia login dengan benar. Jadi di situ adik menjelaskan mulai dari ini form ini tadi. Yang pertama jika kita mengisi username dan password dengan benar maka otomatis berhasil di login. Jika salah maka ada notifikasi yang dikeluarkan bahwa username dan passwordnya Anda salah. Nah, yang berikut adalah ketika siswa atau ketika pengguna tidak memiliki akun, maka otomatis mereka harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Itu kan kalau belum memiliki akun, maka dia belum bisa mengakses aplikasi yang adik-adik buat. Jadi seperti itu saja. Nah, itu untuk alur kerjanya ya, alur kerja di form logging-nya. Jadi seperti itu, saya yakin dan percaya itu sudah pas ya untuk jawaban dan nomor 2-nya.
Sekarang sebutkan tools apa saja yang kalian gunakan pada form logging. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, di mana dirancang untuk form logging itu, toolsnya itu adalah atribut-atribut yang ada di dalam lembar kerja form logging ini. Jadi kalau berdasarkan rancangannya kita selama ini, yang kita buat selama ini, tapi walaupun kita ada kekurangan penggunaan tools dari sekian tools yang ada di Visual Studio ini, tapi kita ada beberapa saja yang kita pakai. Misalnya mulai dari yang ini, saya mulai dari bahas yang pertama ini. Ini kan antara tools ini kan ada tools picture ya. Yang gambar ini adalah itu namanya tools picture. Dari tools itu, tool yang digunakan dalam pembuatan form logging-nya ini. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini di form logging ini, yang adik-adik buat di sini adalah yang pertama ini kan tombol tombol untuk logout ya. Bagaimana ketika saya klik ini nanti, klik ini misalnya sama juga dengan aplikasi ini. Ketika saya klik di close ini, maka otomatis aplikasinya tertutup ya. Gitu. Dan yang berikutnya adalah di sini ada namanya picture. Di sini ini kan picture, ada picture. Sudah itu ada text box ya. Jadi di sini nanti adik bisa jelaskan bahwa tools yang adik gunakan untuk merancang form logging itu adalah yang pertama tools button, text box, label. Label itu kan untuk memberikan sebuah keterangan toh. Username ini namanya label ya. Kita lihat di propertiesnya itu adalah label. Sudah itu yang berikutnya adalah ini button juga sama button. Jadi ada dua sudah ya. Tiga ya? Button, label, text box, dan picture box. Ini picture box ya. Jadi ini picture. Jadi yang gambar-gambar ini adalah picture box ya. Jadi picture ini yang gambar logging ini ya. Nah, kita ini kan kemarin itu kan kita desainnya itu di luar ya. Jadi ini hasil desain kita untuk form logging ya, background dari form logging itu sendiri. Begitu. Jadi ada 4 tools tadi ya. 1, 2, 3, 4. 4 ini kan picture ini ya, picture box. Jadi picture box ini dia kan gambar ya, berbentuk gambar ini. Karena kita buat nikah kemarin itu kan dari gambar ya, gambar manual ya. Makanya terlihat seperti ini. Oke, kita mulai bahas yang berikutnya adalah jelaskan fungsi tools, button, dan text box dan label. Nah, saya ambil contohnya di sini. Tools button. Nah, tools button ini nanti adik bisa juga cari referensinya di internet ya. Tapi diharapkan untuk kamu bisa bertanggung jawab ya, bukan hanya kamu mampu meniru dengan pendapat orang ya. Itu kan pendapat orang, tergantung dari apa yang kita lakukan setiap hari di sini. Kalau menurut saya di button ini, di mana tools button ini digunakan untuk menginput script kode program, melakukan perintah. Nah, di button ini kan ketika kita di fungsi dari button ini, fungsi secara nyatanya adalah ketika itu tools itu digunakan untuk diklik dan melakukan perintah apa tujuan dari button itu sendiri. Contohnya, ketika button ini saya gunakan button ini digunakan untuk menutup aplikasi, maka saya akan memasukkan perintah atau programnya atau rumusnya di dalam button ini. Makanya saya double klik di sini. Maka otomatis saya tulis untuk scriptnya. Karena fungsinya, tujuannya adalah button close ini yang ada di form logging ini adalah digunakan untuk menutup aplikasi. Jadi, maka bahasa pemrograman yang saya pakai ini di sini bahasa pemrogramannya adalah Sysrap. Jadi, saya ketikkan kode programnya adalah application.exit. Jadi, digunakan untuk menutup aplikasi. Ya. Ada beda ya. Jadi menutup aplikasi dengan
menutup lembar kerja. Jadi beda. Jadi nanti kan otomatis ketika dia ini apa namanya, itu perbedaannya ketika aplikasi itu single user ya. Jadi di mana di situ harus membutuhkan registrasi. Bedakan kalau misalnya aplikasi ini tanpa terregistrasi tanpa diregistrasi atau tanpa memasukkan akun, maka otomatis lembar kerjanya akan dibuka. Atau misalnya di Excel ya. Excel ini kan tidak butuh kita registrasi kecuali di Facebook. Nah, otomatis ketika kita ini mau close, ketika kita tutup, kita log out dari Facebook itu sendiri, maka otomatis Facebooknya belum tertutup, dia tetap menampilkan aplikasinya, aplikasi Facebooknya. Nah, sama juga dengan aplikasi yang kita buat. Jadi ada bedanya. Ketika kita klik di situ, nanti ketika klik kembali, exit, maka dia akan tutup lembar kerjanya. Jadi begitu. Nanti kita lihat perbedaannya ya. Seperti itu. Itu yang di bagian button tadi. Sekarang yang perlu saya jelaskan lagi ini adalah itu button ya. Fungsi dari tombol button itu tadi adalah digunakan untuk melakukan eksekusi perintah potongan program, kode program. Dari untuk melakukan eksekusi ya, digunakan untuk mengeksekusi potongan atau perintah program ya. Pokoknya bagaimana saja bahasanya ya. Adik-adik, saya rasa sudah cukup ya untuk sampai ini. Nah, tidak semuanya sama ya. Silakan adik-adik lihat di internet ya. Dan kalau lihat di internet, usahakan bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau saya sih seperti itu jawabannya. Oke, yang berikutnya adalah text box. Nah, text box ini sama juga dengan formulir yang sering kita temui di setiap hari ya. Contohnya saya ambil contohnya adalah ketika kita daftar sebagai peserta didik, otomatis di situ kan ada format nama lengkap ya. Di setelah nama lengkap ini kan ada titik-titik apa dan lain sebagainya adalah digunakan untuk mengisi ya. Jadi begitu juga dengan ini. Nah, ini adalah sebuah keterangan. Keterangannya itu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Dia tidak hanya untuk memberikan keterangan bahwa untuk mengisi username-nya, kamu harus mengisi di sebelah ini. Itu sebenarnya. Jadi dari username ini. Kenapa disebut saya selalu menyampaikan bahwa label itu adalah hanya digunakan untuk memberikan sebuah keterangan. Keterangan ini bahwa ini adalah digunakan untuk mengisi paspor. Untuk mengisi username. Atau begitu juga dengan paspor di bawah. Bahwa di sini saya untuk memberikan sebuah keterangan agar penggunanya untuk di kolom sebelahnya itu untuk mengisi paspor yang sudah mereka daftarkan. Jadi seperti itu. Jadi itu untuk yang labelnya. Sedangkan yang text box itu adalah digunakan untuk mengisi ya. Adalah lembar kerja, bukan lembar kerja juga. Jadi digunakan untuk digunakan untuk mengisi data. Jadi seperti itu, saya simpel seperti itu saja. Di bawah jelaskan fungsi toolbox, button, text box dan label. Nah, button ini digunakan untuk melakukan perintah program ya. Perintah program atau melakukan instruksi ya, instruksi program. Nah, tolong dong kalau misalnya saya ambil contohnya begini, contoh konkretnya begini. Seandainya saya tombol button ini saya gunakan untuk saya pakai dia untuk menutup aplikasi, itu saya ambil contohnya. Maka perintahnya nanti, yang dia lakukan nanti adalah dia akan mengeksekusi program ini untuk menutup aplikasi itu sendiri. Nah, maka fungsi dari ini adalah digunakan untuk melakukan perintah atau melakukan eksekusi program. Jadi itu yang untuk ini, untuk button. Sedangkan label itu adalah hanya untuk memberikan sebuah keterangan agar orang itu mudah paham bahwa username ini digunakan untuk untuk toolbox ini di sebelah ini itu digunakan untuk mengisi username. Sedangkan di text box ini adalah digunakan untuk mengisi datanya. Datanya apa? Data username itu apa? Dia ini kalau saya login ini berarti di ini saya isinya apa? Jadi digunakan seperti itu.
Sedangkan ini tadi adalah digunakan untuk memberikan sebuah keterangan ya. Oh, misalnya ini kan tulisan aplikasi perpustakaan digital ini kan label bahwa untuk memberikan sebuah keterangan bahwa aplikasi yang sedang dibuka ini adalah aplikasi perpustakaan digital. Jadi seperti itu. Jadi form-formnya ini ada toolsnya. Tools yang digunakan di sini kita hanya menggunakan 3 tools ya. 3 tools box ya. 3 toolbox, di mana toolbox itu adalah toolbox button, toolbox label, dan toolbox text box. Nah, di mana itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti apa yang saya sudah jelaskan pada sebelumnya. Oke, kita lanjut saja ke kelima. Jelaskan potongan kode program pada tombol close dan pada close aplikasi. Tombol close form dan close aplikasi. Oke, ini yang saya perlu jelaskan ke adik-adik. Jadi aplikasi ini ketika kita jalankan ini, aplikasi perpustakaan ini kan yang sudah jadi. Ketika kita aplikasi ini kan ada 2 tombol close ya. Ini namanya close application atau close aplikasi. Nah, kalau dia ini klik di sini, maka dia otomatis kan tutup. Nah, kalau dia misalnya pilih registrasi, maka ini kan otomatis kan ini yang dinamakan close form. Ya. Menutupi lembar kerja. Form itu kan lembar kerja. Menutupi lembar kerja untuk yang bagian registrasi, tapi tidak menutupi aplikasinya. Jadi seperti itu ya. Ada 2 ya. Menutupi form, close form, dan close application. Jadi untuk close aplikasinya itu otomatis beda ya. Maka dia akan kembali ke menu form. Nah, sedangkan yang ini untuk yang close ini adalah close form ya. Jadi seperti ini. Dia balik di sini. Sedangkan kalau saya klik ini, maka dia tidak akan tutup lagi, tidak akan ada lagi lembar kerja atau tidak ada lagi aplikasi itu tidak akan berjalan. Maka otomatis dengan sendirinya itu log out, tutup aplikasinya. Ketika ini kan otomatis dia sudah tidak dibuka lagi. Beda yang tadi. Jadi seperti itu. Nah, dia mintanya kita perhatikan di sini adalah jelaskan potongan kode program pada tombol close. Nah, di sini nanti adik harus jelaskan. Nah, bagaimana untuk bisa fungsinya? Nanti kita bedakan. Nah, di sini adik sayang, ini yang perlu dijelaskan oleh adik-adik. Maksudnya jelaskan potongan sedikit kode programnya. Nah, kalau dia ini tadi kan untuk menutup aplikasi ya. Coba ini kan otomatis beda-beda adik sayang. Di sini untuk ininya kan, ini kan button ini privat void button 2. Kenapa button 2? Alasannya karena memang di logging nama ininya, di name-nya ini, di properties ini kita lihat otomatis di sini adalah button 1 kalau tidak salah. Di sini button 2. Di name-nya ini ada button 2. Maksudnya button 2 ini digunakan untuk menutup aplikasi. Maka untuk melakukan perintah, usahakan saya harus masukkan kode programnya di dalam button ini. Maka otomatis kita akan mengetik kode programnya adalah application.exit. Nah, jadi itu potongan kode programnya. Maka jawabannya adik-adik nanti adalah application.exit. Itu digunakan untuk menutup aplikasi. Nah, sekarang bagaimana untuk yang registrasi tadi? Kita buka yang registrasi ya. Registrasi itu tadi pas saya simulasi kan di situ otomatis dia close form ya. Sudah ada beda potongan potongan kode programnya. Di registrasi, kita cari registrasi di sini. Nah, di registrasi ini adalah ini. Jadi sudah beda lagi adik sayang. Jadi this is not close. Jadi dia digunakan untuk menutupi, hanya untuk tutup lembar kerja. Jadi ada close form itu close form itu bahasa paling bawahnya itu adalah menutupi lembar kerja. Sedangkan close aplikasi, tutup aplikasi itu adalah dia digunakan untuk menutup aplikasi itu sendiri. Jadi close ini, this is not close ini adalah digunakan untuk menutup lembar kerja. Jadi jawabannya adalah untuk yang jawaban ini, untuk close formnya itu adalah this is not
close. Sedangkan untuk close aplikasi adalah application.exit. Jadi seperti itu. Jadi itu jawabannya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu untuk jawaban soal lisan. Sekarang kita bahas lagi, lanjut membahas soal essay test-nya ya. Essay test di sini ada 10. Sekarang di sini adalah buatlah rancangan form logging registrasi data barang dan peminjam. Nah, di sini nanti adik hanya untuk membuat rancangannya. Oh, kalau misalnya form logging ini saya pengennya itu seperti ini. Nah, kalau kita punya kemarin itu yang apa ya, di materinya saya sebelumnya pas saya bagikan ke adik-adik itu adalah saya gambarannya, desainnya ini seperti ini. Saya pengennya kamu tulis nanti di lembar jawaban kamu adalah di bagian buat kotak-kotak seperti ini. Nah, di atas paling atasnya gambar seperti ini kah, di sini kah gambar seperti ini. Kamu menggambarnya. Di sini kan tulisnya username, ininya ini tulis silakan login terlebih dahulu. Kamu menggambarkan ini. Ini form login. Setelah itu yang berikutnya adalah form peminjam. Oh, nanti form peminjamnya saya pengennya tampilannya seperti ini. Kamu menggambarkan form-formnya ini secara keseluruhan saja. Jadi seperti itu. Yang berikutnya adalah kamu untuk registrasinya. Kamu gambar lagi seperti ini, aplikasi perpustakaan digital. Gambar orang, misalnya kamu tidak perlu menggambar orangnya, tinggal kamu buat bulat bahwa di sini adalah logo, misalnya memberikan keterangan bahwa di sini logo. Yang berikutnya adalah form registrasi akun. Sudah itu masukkan data yang benar dan ini. Kamu menggambarkan secara keseluruhan seperti ini. Itu untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1. Yang berikut adalah jelaskan langkah-langkah pembuatan form logging pada aplikasi Visual Studio. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu adalah kamu jelaskan yang pertama. Yang pertama adalah kamu rubah bentuknya, rubah ini ya, formnya. Mulai dari yang pertama, kamu bagaimana cara untuk ini ya, jelas untuk pembuatannya. Bagaimana kamu bisa menampilkan ini sehingga hasilnya seperti ini. Kamu menjelaskan apa-apa saja. Ketika kamu masukkan untuk yang ini, kamu klik apa? Klik. Nah, cara untuk misalnya yang pertama untuk langkah-langkah pembuatannya, yang pertama masukkan labelnya, masukkan text box, masukkan button. Nah, yang berikutnya adalah masukkan button sebanyak 3 misalnya. Button yang pertama digunakan, itu kamu jelasnya seperti itu. Button yang pertama adalah button close, button yang kedua adalah button locking, button yang ketiga adalah bukan button yang ini ya. Ini text linknya. Bukan text linknya, labelingnya. Labeling ini yang saya punya. Nah, apa-apa saja yang kamu ketika kamu menjawab dari nomor 1 itu tadi, itu kan ada berkaitan dengan pertanyaan nomor 1. Nah, pertanyaan nomor 1 tadi itu kan kamu menjawab. Jadi jangan beda lagi jawaban di nomor 2. Kamu jawab berdasarkan nomor 1 karena ada kaitannya. Karena apa yang kamu rancang, bahwa itu yang harus kamu buat nanti di ujian praktiknya. Dari seperti itu. Apa saja yang kalian lakukan untuk bisa menghasilkan sesuai dengan rancangan yang kamu buat di nomor 1. Jadi seperti itu jawaban nomor 2. Oke, yang berikut adalah langkah pembuatan database MySQL. Nah, kemarin itu kan langkah-langkah pembuatan database itu adalah kemarin itu kan kita menggunakan exam toh. Nah, yang pertama kamu hidupkan ini ya, examnya ya, kontrolnya ya. Jadi klik exam. Nah, kan berarti bahasanya langkah-langkahnya itu yang pertama klik tombol search atau pencarian. Klik di tombol pencarian itu ketikkan nama examnya. Jadi X saja otomatis dia ada examnya. Sudah itu klik kanan bahwa itu maksudnya langkah-langkahnya itu mulai dari menghidupkan kontrol examnya sampai dengan pembuatan database. Kan dia bisa jelaskan gitu. Langkah-langkah pembuatan database. Maka otomatis kamu mulai menjawabnya itu mulai dari mengetik di tombol pencarian itu sendiri. Setelah itu kamu pilih Run Administrator. Begitu. Nah, sampai di Run Administrator, kamu otomatis kan ada notifikasi seperti ini, adik sayang. Kenapa ada notifikasi seperti ini? Karena kamu pilih Run Administrator.
Nah, perlu saya ini sampaikan kepada adik-adik adalah di mana exam ini sebenarnya versi yang dia pakai ini, versi yang kita pakai ini saat ini adalah kita itu yang versi yang 32 bit. Jadi bukan yang 64 bit. Sedangkan laptopnya saya ini, komputernya saya ini adalah kita periksa ya. Laptop yang saya pakai ini adalah kita menggunakan 64 bit, adik sayang. Coba kita ini benar apa tidak apa yang saya sampaikan kita pastikan ya. Jadi di sini di ini untuk laptopnya saya ini OS-nya itu 64 bit ya. Jadi aplikasinya itu 32 bit, sedangkan versi OS-nya saya punya itu adalah 64 bit ini. Jadi dia ini kan 64 bit. Jadi examnya adalah 32 bit, maka adanya notifikasi ini. Dari kita itu memaksa program itu tetap berjalan. Jadi seperti itu ya. Jadi kita klik exam tadi, klik kanan, kita pilih run administrator. Di situ kita pilih yes, maka otomatis dia ada notifikasinya seperti ini. Sebentar. Nah, sampai di sini kamu jelaskan lagi yang perlu kita hidupkan di sini adalah ini kan masih stop ya. Jadi ini stop. Berarti stop ini ada ya selama apa? Sebelumnya tadi ini ada jalannya. Stop ini kan posisi berjalan. Kalau dia posisi mati, maka dia ada tulisan start ya. Di sini ketika saya pilih mati, maka dia tidak ada lagi di sini. Dari aplikasi yang di depan itu tadi, yang saya bisa ini masukkan silan, paspor itu otomatis dia tidak berhasil lagi. Karena ininya examnya sebelum saya hidup. Karena itu aplikasi yang sudah saya buat tadi di depan itu adalah sudah koneksi dengan database-nya. Nah, dari langkah yang berikutnya setelah kamu hidupkan itu tadi, notifikasi tampil seperti itu, hidupkan yang ini, apesnya. Jadi apesnya harus hidup. Yang berikut adalah MySQL-nya. Jadi dihidupkan. Ada dua yang harus kamu hidupkan ya. Untuk bisa kamu membuat database-nya. Sekarang adik sayang, yang berikutnya adalah kamu buka Google. Nah, di Google-nya itu adalah, misalnya ini kan kita akan tambah, karena kebetulan saya lagi buka ya. Ini tanpa harus menggunakan jaringan ya adik sayang. Ya, di sini kamu ketik localhost. Tinggal kamu bagaimana bahasanya ya, sampai kok bisa sampai seperti ini ya. Maksudnya, instruksinya ya. Sudah itu kamu pilih php.phpMyAdmin ya. Itu tadi langkah. Ini tadi mulai dari klik tombol ini tadi sampai dia ini sampai sejauh ini. Jadi itu adalah langkah-langkah pembuatan database-nya. Oke, kita lanjut. Sampai dia ini, tunggu ya. Kita MySQL koneksi, oke coba. Akses ditolak. Oke. Ini dia mati. Kenapa dia terjadi seperti ini? Dia ini posisi mati. Coba kita cek. Ini start. Kita pilih start di sini. Sudah? Kalau sudah seperti ini adik saya, kita refresh di sini ya. Nah, ini kan karena dia sudah berhasil ya. Nah, untuk pembuatan database-nya. Nah, di sini kan kita membuat database ya adik saya. Karena kita tadi membuat database baru, maka otomatis kita klik baru toh. Nah, kalau sudah klik baru di sini, kamu berikan nama database baru kamu kirim. Seperti itu saja. Sampai di situ sudah cukup sampai di situ karena dia hanya meminta kita untuk membuat database MySQL. Jadi seperti itu. Jadi untuk di sininya tadi adalah kita pilih baru, kita otomatis dia ada notifikasi begini kan. Di nama database basis datanya kita pilih
tulis perpustakaan, misalnya seperti itu. Sudah itu klik buat, kamu buat seperti itu, maka otomatis jawabannya tadi adalah ketik di pilih di tombol pencarian, ketik exam, sudah exam, klik kanan, pilih run administrator. Setelah pilih run administrator, pilih yes. Setelah pilih yes, maka otomatis muncul notifikasi ini. Setelah muncul notifikasi kontrol ya, kontrol examnya. Setelah sampai di kontrol exam, yang perlu kita pilih di situ adalah kita hidupkan di apasnya dengan MySQL. Setelah itu pilih minimize, buka Google Chrome, ketik localhost, pilih enter, masuk, otomatis dia langsung buka lembaran seperti ini. Bukan. Setelah dia pilih localhost, maka otomatis ada lembar kerjanya ya sebelum ini tadi. Setelah itu pilih PHP MyAdmin. Kan sebelum tampil ini kan tadi kan pilih PHP MyAdmin. Setelah pilih PHP MyAdmin, otomatis dia muncul lembar kerja seperti ini. Ketika muncul lembar kerja di sini seperti ini, kita klik tombol baru. Klik tombol baru kita berikan nama database-nya. Setelah itu kita pilih buat. Itu jawaban dari seperti itu. Yang berikut adalah jelaskan langkah-langkah pembuatan tabel user. Oke. Setelah kamu buat tapi seperti ini, kamu kan misalnya ini kan sudah saya buat Nah, ini kan sudah perpustakaan di sini. Kamu klik di perpustakaan ini, klik di bagian ini, di tanda ini, plusnya ini, sampai dia ada jadi dari plus jadi minus. Nah, ketika dia klik dari plus dari minus, maka otomatis kan ada tulisan tombol baru di sini. Beda ya. Baru yang ada di luar gambar ininya adalah gambar kotak-kotak, di sini sudah menggambarkan sebuah dokumen ya atau gambar kertas. Nah, bedanya kalau klik baru di sini adalah digunakan untuk membuat sebuah database, sedangkan baru yang ada di dalam perpustakaan itu, di sub perpustakaan itu adalah digunakan untuk membuat sebuah tabel ya. Jadi di situ. Dari langkah-langkahnya yaitu misalnya langkah-langkah membuat tabel adalah klik tombol baru di sini, maka otomatis dia akan beda lagi tulisannya nanti. Bukan lagi nama database-nya. Tadi kan dia tulisannya nama database, tapi sekarang sudah menjadi nama tabel. Nama tabel di sini dia otomatis diberikan nama kosong ya. Sudah itu langsung otomatis dia ada beberapa yang sudah disediakan langsung 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan kalau misalnya kolom yang kita butuhkan di dalam tabel ini, misalnya di tabel user misalnya tabel user itu ada namanya tadi adalah user ID, username, paspor, nama lengkap, nomor HP dan lain-lain sebagainya. Kalau misalnya ini hanya 4, tapi yang sebenarnya kita butuhkan itu adalah 10, maka otomatis di sini adalah ada kekurangan kolom. Ini ada bawah, ini adalah urutan kolomnya. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Yang kita butuhkan adalah 10. Maka kekurangannya kita di situ adalah kekurangan 6 kolom. Maka kita harus tambahkan di sini adalah 6 kolom. Atau kita bisa langsung ketik saja di sini adalah 6 kolom. Kita kirim. Jadi otomatis dia memproses permintaan. Jadi ada 10 sudah kolom yang sudah kita buat. Oke. Yang berikutnya adalah pemberian nama tadi. Karena kita sudah saya buat, tidak perlu saya buat lagi. Saya hanya ambil contoh sini. Bagaimana kalau misalnya urutannya saya sudah terlanjur untuk bisa misalnya saya di sini adalah nama, di sini adalah umur. Sebenarnya setelah nama ini, misalnya saya sudah buat di sini nama dan umur. Oke. Sekarang saya kirim, misalnya nama tabel di sini adalah coba ya. Nah, kirim. Coba. Di sini saya pilih simpan. Sorry, yang tadi salah. Bukan dikirim di sini ya, simpan maksudnya. Nah, dicoba ini, ini ada nama dan umur. Nah, ada sebuah mungkin di kemudian hari kita disuruh untuk menambahkan kolom baru setelah nama. Jadi bukan setelah umur ya. Jadi itu kan kalau setelah umur kan gampang. Nah, sekarang kita pilih gini. Kita pilih ubah. Ini kalau ubah misalnya tulisannya salah, kita pilih ubah di sini.
Jadi kita bisa tulis nama lengkap. Misalnya kita tulis nama lengkap. Dan perlu diingat bahwa untuk nama kolom itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan karakter seperti titik, spasi, koma, dan lain sebagainya. Kecuali menggunakan underscore. Dan seperti itu. Kita pilih simpan, maka dia otomatis dia kain. Nah, kita itu mau menambahkan ini. Berarti kita pilih destruktor. Untuk bisa menambah ya. Kita pilih di sini adalah kita memilih setelah umur. Kan ini dia. Kita ini kan mau tambahkan kolom tadi. Kita tambahkan satu kolom setelah nama lengkap. Maka di sini setelah umurnya itu dirubah menjadi setelah nama lengkap. Kita kirim di sini. Maka otomatis setelah nama lengkapnya misalnya adalah NISN. Kita pilih simpan. Maka otomatis dia nanti akan berada di ini. Kita cek. Nah, seperti ini. Berarti nama lengkap, nisan, dan umur. Jadi seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk menjawab pertanyaan itu tadi adalah kamu harus menjawab sesuai dengan kebutuhan yang ada di tombol user. Di sini adalah pembuatan tabel user. Kamu berikan klik tombol baru, berikan nama tabelnya tabel user. Setelah di user itu adalah kamu harus menjelaskan apa-apa saja. Ya, yang pertama yang saya masukkan di situ adalah di user ID, tipe datanya adalah integer, panjang karakternya adalah 11. Maksudnya, kenapa harus ada panjang karakter? Maksudnya begini. Di user ID ini, orang tidak akan bisa mengisi user ID itu lebih dari jumlah 11 digit. Jadi contohnya sebegini. Biasanya orang itu membuat primary key-nya, membuat kata uniknya, data yang unik itu adalah misalnya di nick. Di nick ini kan tidak lebih dari 12 ya. Atau misalnya nomor telepon ya. Nomor telepon itu kan ada 12 digit. Ketika orang mengisi, ketika kita bisa settingnya di sini adalah 12, maka otomatis orang tidak akan bisa mengisi lebih dari 12, kecuali kurang di bawah itu. Batas maksimalnya adalah 11. Jadi ketika dia mengisi lebih dari 11, maka otomatis dia tidak bisa akan mengetik kembali. Jadi ada contohnya di HP-nya kita itu kan, kalau untuk SMS sekarang itu panjang karakternya itu adalah 225 karakter. Nah, itu sudah disetting memang. Jadi kita tidak bisa membuat sebuah tulisan yang lebih dari 225 karakter. Karena sudah dibatasi dengan hitung mulai dari spasi, titik koma, dan lain-lain sebagainya. Sehingga di situ kita bisa tahu bahwa batasannya adalah 225. Apa keuntungannya kalau kita ini memberikan panjang nilai? Yang berikutnya adalah adik sayang, gini. Adik nanti amati sendiri atau kamu melakukan suatu percobaan dengan teman yang lain. Kalau misalnya di sini kamu kasih 225 semua, 255 semua. Kamu pasti melihat ini nanti adalah besar ukuran filenya kamu nanti otomatis berbeda. Jadi semakin kita tidak kasih batas di sini, maka otomatis nanti ukuran file semakin besar. Ya, kan begitu juga toh. Kalau misalnya contohnya begini, kalau kita semakin banyak isinya, semakin banyak isi di dalam suatu tempat, maka otomatis menambah banyak beban. Begitu juga dengan ini. Kalau kita semakin banyak file size batasnya, maka otomatis di situ nanti ukuran filenya semakin besar. Dan seperti itu. Jadi itu dampak dari ketika kita tidak setting, tidak ada batasannya. Nah, kalau Varsar ini kan biasanya kan 2000 lebih ke atas. Teks ini kan tanpa batas. Kalau kita kasih teks semua ini, tanpa batas semua, saya yakin dan percaya kita punya database itu semakin berat dan semakin besar ukurannya dari seperti itu. Itu untuk menjawab yang di tabel ini. Yang berikut adalah jelaskan secara singkat aplikasi yang akan kamu buat. Dari ini tadi kan sama dengan ujian lisan ya. Tapi di sini kan kita bisa, saya di sini mungkin dia menyuruh kamu, mungkin saja bisa saja kamu di ujian ini kan misalnya kamu, mohon maaf ya, mungkin saja adik-adik melihat contekan teman-teman. Nah, apakah contekan itu bisa bertanggung jawab atau tidak? Jadi di sini juga ini meminimalisir kecurangannya, kecurangan dari adik-adik. Bisa saja orangnya pandai sekali melihat jawaban teman-teman. Nah, dan jawaban itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga di situ nanti bisa kita mengetahui bahwa
kemampuan yang sebenarnya adik-adik ini adalah adik belum bisa menguasai dalam kompetensi yang satu ini. Jadi seperti itu. Yang berikut adalah jelaskan secara singkat alur kerja form logging. Oke. Jadi sama seperti yang tadi itu. Sebutkan toolbox apa saja yang kalian gunakan untuk mendukung pembuatan aplikasi. Berarti bukan hanya di form saja, di form logging saja, tapi tools-tools yang kamu gunakan dalam pendukung pembuatan aplikasi digital, ya, perpustakaan digital itu. Mulai dari form 1 sampai form data barang, form peminjam, sampai dengan form registrasi. Apa-apa saja yang kamu pakai, yang kamu gunakan untuk pendukung pembuatan aplikasi itu sendiri. Nah, yang berikut adalah jelaskan fungsi ini. Ya, tolong dijelaskan ya. Seperti yang tadi itu. Nah, jadi seperti yang tadi itu sama dengan yang alur kerja form logging ini. Jelaskan potongan kode program koneksi database. Nah, jelaskan potongan kode program. Nah, untuk menjawab itu, ini kan di sini kan kemarin kita kan sudah ada lakukan koneksi. Nah, kenapa harus butuhkan koneksi? Karena di sini kan kita membutuhkan dua aplikasi untuk menciptakan sebuah aplikasi perpustakaan digital. Di mana kita itu untuk merancang user interface-nya, merancang tampilan dari aplikasi itu adalah kita menggunakan Visual Studio. Sedangkan untuk menampung data apa yang kamu isi itu adalah kita menggunakan MySQL. Jadi sudah beda arah dia punya aplikasinya. Aplikasi untuk pembuatan desainnya ini, desain user interface itu adalah di mana tampilan dari aplikasinya ada. Sedangkan untuk data yang kamu registrasi, ketika kamu klik registrasi ini, kamu inputkan masuk daftar apa namanya, datanya itu akan disimpan dalam sebuah database. Nah, di database itu maka otomatis kan beda aplikasinya. Maka yang berikutnya adalah kita bagaimana koneksi ini, maksudnya ada kerjasama dari antara aplikasi Visual Studio ini dengan aplikasi PHP MyAdmin. Jadi melakukan koneksi, melakukan jalin kerjasama agar mereka itu saling mendukung, yang sama apa ya, mendukung satu sama lain. Nah, contohnya begini. Ketika kita menggunakan database ini tanpa kita menggunakan aplikasi user interface, maka untuk kita bisa mengisi mengisi data barang ini, maka kita harus isi manual. Misalnya kita mau tambahkan ini, mau tambahkan data buku yang ada di SMK Negeri 1 Kudus, maka kita harus isi lewat ini. Jadi untuk kita bisa melihat itu saya rasa sulit juga, maksudnya sulit juga kita untuk menginputnya, agak ribet di sini. Jadi tidak ada alternatif lain ya, dan bisa saja itu mempengaruhi data-data yang lain yang ada di dalam database yang sama. Itu menjadi masalahnya ya. Maka oleh karena itu maka kita harus menjalinkan kerjasama dengan user interface tanpa harus arah ke sini. Dari kita mau tambahkan nanti itu otomatis kita tambah dari aplikasi user interface itu tadi di registrasi yang baru saya pertama saya simulasikan. Ketika saya isi registrasi itu saya ketik saya punya nama, username-nya, paspornya, sudah itu saya pilih registrasi maka otomatis tersimpan. Maka apa yang saya isi tadi itu adik saya semua yang baru tadi, contohnya si Andre tadi itu, dia kan dengan sendirinya masuk di sini. Jadi dari aplikasi itu tadi dia otomatis daftar di sini dia. Tanpa saya harus klik lagi tambahkan di sini. Kan di sini kan bisa ditambahkan di sini. Tapi tidak seharusnya saya pilih di sini. Saya tadi lewat dengan aplikasi interface itu tadi. Jadi untuk koneksinya adik sayang, untuk koneksi ini adalah itu tadi sesuai dengan perintah. Jadi untuk melakukan perintah apa saja, jadi seperti yang saya jelaskan tadi adalah tools button ini digunakan untuk melakukan perintah. Saya juga akan menyuruh dia, sama itu logika biasanya, logika sederhananya ya. Saya menyuruh button logging ini untuk melakukan interaksi atau melakukan koneksi antara si PHP admin ini. Jadi semakin jelas ya fungsi dari button logging ini. Jadi button logging ini adalah digunakan untuk melakukan instruksi, melakukan perintah. Nah, perintahnya saya sekarang adalah ke tombol logging ini adalah kamu harus bekerja sama dengan aplikasi MyPHP dengan database MySQL tadi. Jadi seperti itu. Jadi semakin jelas untuk jawabannya seperti itu ya. Oke.
Sebentar. Nah, untuk koneksinya, misalnya ini kan login ini. Jadi di setiap ini mereka harus melakukan koneksi. Jadi di login ini untuk menjawab pertanyaan ini, melakukan koneksi database. Nah, di sini kan koneksinya. Yang pertama itu ketika diklik tadi di login, ini kan button login. Nah, yang Adek buat di sini adalah kamu melakukan bahasa pertama. Misalnya selamat siang, misalnya saya adekan ini ya. Jadi di sini tadi kan kalau di awalnya ini kan belum ada tulisan MySQL data dan MySQL client. Jadi dia sekarang ini kalimat ini using MySQL data MySQL client ini adalah sebagai pengantar bahasa yang mereka harus menjalankan sebuah kerjasama. Jadi di mana di sini adalah bahwa yang koneksi dengan ini adalah koneksi antara database MySQL. Sedangkan kalau misalnya di sini nanti MySQL beda ya, kan database ini kan beda-beda, tidak seharusnya MySQL. Ada lagi yang paling lebih rendah lagi di bawahnya itu adalah namanya Microsoft Access. Ada yang lebih tinggi yang lagi adalah ada Oracle gitu. Ada banyak lah misalnya berita. Jadi untuk melakukan koneksinya adalah kamu harus masukkan tulisan ini. Yang pertama adalah buatkan prosedurnya itu adalah using MySQL data MySQL client. Nah, kenapa harus dituliskan seperti ini sayang? Karena nanti suatu saat nanti tanpa melakukan seperti ini maka dia tidak akan bisa sebagai pengantarnya ya, sebagai pengantar untuk menjalankan sebuah kerjasama. Nah, setelah itu di bagian yang ini adalah script untuk koneksi ya, script untuk koneksi database. Nah, kenapa seperti ini? Coba kita mulai yang pertama ya, saya jelaskan. Public string, jadi cs dot ini database, data source-nya. Data source itu data pencariannya. Data source itu kita data dukungnya itu ambil dari mana angka 1270001. Itu karena ambil dari data ini, adik sayang. Nah, kita pilih perpustakaan ini. Untuk bisa kita pastikan ya, ambil dari mana ini yang ininya. Server ini si phpMyAdmin ini, dia itu nama servernya itu adalah dia ini, adik sayang. Coba kita pastikan di sini. Adalah 127.0.0.1. Jadi bahasanya source-nya itu adalah 127.127. Portnya ini dari mana angka port 3306? Dari sini adik sayang. Di sini kan itu kan portnya ya. Ini kan port PORT dari 3306. Jadi harus connect ininya. Kalau kita mati di sini nanti otomatis dia tidak bisa data yang kita isi di sana atau ketika kita klik tombol login berdasarkan apa yang kita isi di database otomatis dia tidak bisa terbaca. Nah, karena di sini kita username-nya itu root, paspornya tidak ada, database-nya itu database yang kita pakai itu apa yang data yang maksudnya inti dari kerjasama mereka itu apa? Jadi di sini kita bisa kita bisa menentukan bahwa dari mana tulisan perpustakaan ini. Karena di sini database yang perlu kerjasama dengan mereka itu adalah perpustakaan ini. Kan di sini kan ada tulisan perpustakaan. Bahasa tulisan perpustakaan itu harus sama juga dengan ini. Maka yang kerjasama dengan aplikasi ini, yang koneksi, yang bekerjasama dengan aplikasi Visual Studio ini adalah di mana servernya yang ada di MySQL ini dengan database yang ada di server ini. Nah, di sini kan ada banyak database nanti yang digunakan. Nah, bisa saja orang juga membuat database, tapi banyak. Misalnya ini kan semuanya database yang sudah kita buat. Apakah misalnya database ini semuanya kita gunakan? Bisa saja, tapi cuman ada perbedaannya nanti ya. Jadi kita itu kan rumit untuk ini kerja. Kalau misalnya satu aplikasi dua database, saya rasa beda. Misalnya, sambil contohnya kita kerja tapi menggunakan dua gudang ya.
atau misalnya kita punya usaha, satu usaha tapi memiliki banyak gudang, bisa saja. Tapi cuman permasalahannya adalah kita sulit untuk bisa mengecek barang-barang apa saja, barang yang kita jual. Misalnya bisa saja kita lupa menaruhnya di gudang A atau gudang B, sangat ribet kerjanya. Dari seperti itu, mungkin jauh lebih baik kita satu gudang ya. Dari lingkaran untuk mencari suatu alat atau benda atau barang dan lain sebagainya itu hanya dalam satu ruangan saja. Dari seperti itu. Oke, kita lanjut saja dari ini. Kita lanjut di ini. Itu koneksinya. Jadi koneksi yang ini adalah public MySQL data reader. Jadi datanya itu nanti publik. Jadi secara publik semua ya. Jadi ini nanti satu koneksi saja untuk satu aplikasi. Jadi beda ya nanti ya, tidak perlu panggil lagi nanti. Nah, MySQL koneksi ini variabel. Maksudnya nanti ketika kita masuk kode program untuk selanjutnya itu kita menggunakan data adapter tanpa harus tulis MySQL data adapter ini seperti itu. CMD apa dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi public string ya. Public string ini nanti adalah kita setiap kali ini nanti di setiap form. Form ini kan kita di form logging ini kan kita hanya mengambil lebih keperinci lagi ya. Yang kerjasama dengan ini sudah kerjasama antara database adalah kerja yang berikutnya adalah misalnya tombol form logging ini dia mengambil datanya dari form user. Nah, begitu. Jadi dia tidak mengambil data dari tabel yang sudah saya buatkan yang lain-lain. Tabel ini kan sudah saya buat ada tabel data barang, peminjam, dan user. Jadi yang interaksi di antara form logging itu adalah form user. Jadi tidak akan menampilkan data barang. Maka di sini saya tulis public string user. Jadi seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan oleh adik. Jadi untuk jawaban nomor itu kamu harus tulis yang ini di loginnya. Jadi kamu tulis seperti ini, integer user ID misalnya seperti ini. Jadi silakan kamu nanti jawab sesuai dengan database-nya adik-adik. Saya rasa di sininya portnya semua sama. Di sini juga sama, cuman perbedaannya adalah pemberian nama database. Ini yang perlu dirubah. Bisa saja kamu di PHP MyAdmin-nya kamu beda tulisannya. Sudah itu tulisan usernya juga berbeda. Mungkin kamu punya adalah TB user, maka kamu tulisnya di situ adalah TB user. Sudah itu yang berikutnya adalah selesai. Jadi seperti ini sudah. Jadi ini adalah koneksi ya. Mulai dari ini dengan ini. Kamu tinggal tulis di sini adalah using MySQL. Itu tulisan pertamanya, using MySQL. Sudah itu di sininya kamu tulis public partial class form ini sampai dengan ini. Itu jawabannya. Jadi jawaban nanti untuk melakukan koneksi antara database adalah ini. Yang tadi dari ini. Mulai dari ini sampai ke atas ini. Ya. Oke, itu jawabannya. Sekarang yang berikutnya adalah kita menjawab soal terakhir. Jelaskan potongan kode program cek koneksi. Nah, nanti ketika dia tidak koneksi, maka ketika misalnya aplikasi nanti digunakan, aplikasi kita ini digunakan untuk kita mulai melakukan eksekusi. Misalnya saya mau masukkan, saya punya nama adalah Silan, paspor sekian. Saya klik login. Ketika misalnya nanti ini belum dikasih hidup, maka otomatis ada notifikasi bahwa examnya kamu ini belum hidup. Atau misalnya saya pilih registrasi, kita klik simpan, maka dia otomatis ada pesannya bahwa mohon maaf, examnya examnya itu belum koneksi atau belum dihidupkan. Nah, untuk melakukan itu, untuk mengecek koneksi adalah ini jawabannya. Silakan adik tulis nanti potongan kode programnya adalah seperti ini. Public void check koneksi. Nah, try koneksi new MySQL connection. MySQL connection. Ini MySQL connection, koneksi.
MySQL connection. Koneksi, ini kan koneksi ini toh. Sebenarnya makanya tadi itu bisa juga kalau misalnya ini tidak ini, kamu bisa pakai ini ya. Kalimat kata koneksi ini, tulisan koneksi itu berdasarkan tulisan di atas. Kalau kamu pakai huruf besar di atas ini, maka kamu juga harus menggunakan huruf besar di bawah. Nah, open, oke, buka. Sekarang MySQL expansionnya, X-nya itu check false. Nah, coba cek, maksudnya dicek ya, apakah dia itu invalid atau tidak ya, hidup atau tidak. Nah, maka dia ada pesan errornya ya. Nah, contohnya begini, saya kasih mati di sini ya. Ini contoh kasusnya. Stop semua ya, dia start. Oke, sekarang saya mau jalankan saya punya aplikasi. Apa yang terjadi? Saya yakin tidak bisa login nanti, walaupun sama. Saya masuk silan. 1, 2, 3, 4, 5. Login. Otomatis dia tidak mau. Enable take connected specific MySQL hostnya. Dari seperti itu. Itu adalah cek koneksinya. Coba kalau dia hidup. Nah, sekarang kita buka silan 1, 2, 3, 4, 5. Login. Otomatis sukses karena sudah hidup di sini. Oke. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya bagikan. Dari mohon dipelajari apa saja yang mohon ditulis, apa yang saya jelaskan tadi itu, dan tolong diingat karena ini semua soal-soal waktu ujiannya. Sekarang yang berikutnya. Ini yang ujian praktik tadi adalah saya bahas berkaitan dengan ujian pengetahuan. Tadi berat ya ujian UKK ini, tapi berat tapi menyenangkan. Oke. Yang dinilai nanti adalah contohnya saya ini kan kebetulan yang kemarin data-data yang sudah diuji adalah seperti ini ya. Ada 28 orang untuk aplikasi perpustakaan digital. Nah, ingat ini adalah validasi, namanya ini. Nama pengujinya nanti di sini ini parafnya dia ini. Nilai akhir total nilai itu untuk pengetahuan apa ya, nilai keterampilan pengetahuan praktik punya. Nah, yang pertama yang dinilai adalah merancang form sesuai dengan kebutuhan. Apakah yang pertama form loginnya sudah dibuat? Misalnya si ini, Alhamdulillah form loginnya sudah dibuat, form registrasinya sudah dibuat, dashboardnya sudah dibuat, peminjamnya sudah dibuat, sudah. Oke. Labelnya apakah sudah dibuat? Text boxnya ada, panelnya ada, buttonnya ada, picture boxnya ada, database berhasil dibuat. Apakah itu diperiksa nanti ya? Nah, sudah itu tabel usernya sudah dibuat, tabel data barang sudah dibuat, tabel peminjamnya sudah dibuat, atau koneksi database-nya sudah dibuat. Nah, sudah itu yang berikutnya adalah tabel logging. Nah, tes runningnya ya, apakah berhasil di logging, aplikasinya itu nanti berhasil di logging apa tidak. Sudah itu tombol registrasinya, baru nilai akhir. Nah, sekarang yang perlu saya bahas di sini adalah untuk tombol login. Nah, setelah sudah koneksi ini tadi ini yang pertama. Jadi ini kan tombol login. Nah, sekarang ini begini guys. Bagaimana untuk bisa mengaktifkan tombol login ini? Oke, yang pertama saya buat ya untuk bisa menjawab terakhir ini yang setengah mati ini, yang di ini. Melakukan tombol login berhasil, tombol registrasi berhasil. Jadi seperti ini. Untuk tombol login ini kita double klik di sini. Yang pertama hari tulis pertamanya adalah ini. Oke, sudah. Silakan difoto videonya ya. Sudah itu hari saya buatkan yang ini. Sampai ini.
Nah, kalau sudah tulisannya ini adik sayang, intinya yang perlu diperhatikan ini adalah di sini perpustakaannya tadi itu adalah berdasarkan apa yang adik tulis di ini. Perpustakaan tergantung adik-adik database-nya. Oke. Yang ini sama. Di tulisan login sebagai ininya ambil dari mana? Ambil dari ini. Harus sama di daftar user ini. Login sebagai, dia tulisannya LOGIN, logging sebagai, berarti di situ tulisnya itu adalah logging sebagai. Pakai N karena demi apa yang kamu tulis di sana itu, apa yang kamu tulis di sini, maka itu yang kamu harus ini. Bahkan struktur seperti ini. Apa yang kamu tulis di sini, kamu harus samakan juga yang kamu tulis di sini. Nah, kata usernya ini adalah nama tabel. Kamu sesuaikan nama tabelnya ini. Ini kan tabel user atau Alex. Tabel user ini, tabel user. Itu bahasanya ini dari ini. Sudah itu cek through ini user ID. Oke. Ini tidak perlu ya, tidak perlu. Cukup ini tidak perlu, bisa juga yang ini karena ini hanya lanjutan sudah. Cukup sampai di sini saja. Follow through. Dari cukup sampai di sini. Sudah itu adik sayang, yang berikutnya adalah di bawah intilasi contents-nya ini. Jadi kamu buatkan tulisan public void cek koneksi, melakukan variabel cek koneksi ya. Public cek koneksi untuk bisa memastikan apakah kamu itu sudah menghidupkan apa tidak di tombol ininya, di kontrol ya. Kontrol panel untuk exam control panel ya. Dari seperti itu. Lakukan kamu tulis di sini otomatis sama yang tidak ada yang beda. Semuanya sama sampai di sini. Oke. Ini setelah itu struktur lagi ke bawahnya. Nah, untuk keluar agar tidak salah yang tadi yang ini adik sayang, kita lihat dulu di sini. Jangan sampai kamu klik di tombol button yang lain. Di sini kan ada berapa banyak button. Nah, ada button 2, ada button ini. Nah, coba kamu lihat di sini. Kalau sudah ketik sampai di sini, usahakan sebelum kamu lanjut, kamu pergi di login CS terlebih dahulu. Double klik lagi di sini sehingga dia otomatis arah pointernya itu ada di button 1. Apakah benar ini button 1? Coba kita lihat. Coba klik kanan di sini propertiesnya. Apakah dia button 1? Nah, di sini saya punya itu kan button login, tapi dia name sebenarnya itu adalah button 1. Ya. Nah, jadi di login ini otomatis di sini nanti button 1 ya, atau sesuai dengan ini ya. Sudah itu this is cek koneksi ini. Kamu ketik yang ini. Cek ini. Nah, ini this is cek koneksi. Oke. Ya, maksudnya ketika kamu nanti yang tadi kan itu kan ketika saya masukkan sapenama, tapi kan saya tidak kasih hidup di sini tadi toh. Ketika saya masukkan sapenama dan paspor, maka otomatis dia ada pemberitahuan bahwa ini tidak koneksi, tidak ada koneksinya dengan MySQL-nya. Kalau tidak ada perintah seperti ini, maka nanti otomatis ketika klik login itu dia diam saja, tidak ada pemberitahuan sama sekali. Itu maksudnya. Yang berikut adalah string query select from user ya, from user maksudnya. User ini, from user ini adalah dari tombol tombol user ini, from user ini ya, dia select form ini, dari dia memilih dari form ini. Untuk cek koneksinya itu dia memilih dari form user. Nah, ada username, ada password. Sudah itu username ini, untuk masukkan username itu dia memilih dari username yang ada di tabel ini. Dari maksudnya untuk tombol user dan password itu, tombol user dan password di aplikasi itu dia ambil dari tombol dari tabel user di kolom username dan password. Itu kalimat ini. Di kalimat username dan password. Ya, dari seperti itu. Sudah itu yang berikut adik sayang adalah jika username ditemukan pada database, maka otomatis dia login, ada tulisannya ya, seperti ini. User ini kalimat ini dari nama tabel ya.
nama tabel ini DR4. 4 ini maksudnya apa? Dia kolom berapa 4 ini? Coba kita lihat kolom keempat. 1, 2, 3, 4. Nama lengkap. Nah, maksudnya ketika dia ini kosong, 1, 2, 3, 4. Kata 4 ini, kan di sini nanti kan dia ada tulisan begini kah? Ketika dia berhasil, maka dia ada tulisan tadi di depan itu toh. Yang tulisan di situ adalah Sylvester Sabunada berhasil logging, misalnya seperti itu. Jadi yang di bagian 6 ini apa? Coba kita lihat di sini. Ini kan ke-6. Jadi 4, 5, 6 logging sebagai. Nah, maksudnya adalah di bagian 6 ini ketika dia nanti terdaftar sebagai admin, maka dia mengarahkan ke ini ya. Apa namanya? Tulisannya itu adalah admin ya. Jadi dia langsung ke halaman dashboard. Nah, jadi dashboard ini kan misalnya ini tadi kan dashboard. Coba kita pilih view, solution explorer, kita pilih namanya dashboard. Nah, ketika dia pilih login sebagai ini, maka dia admin, maka dia sebagai sini. Ketika dia dia login sebagai peminjam, maka dia arahnya ke sini. Itu maksudnya kalimatnya. Jadi yang di sini adalah logging get stringnya ini, logging sebagai usernya itu adalah nama. Sudah itu logging sebagai ininya ke-6-nya. Maka dia ketika dia admin, maka dia ada di halaman admin. Halaman admin tulisannya adalah halaman admin Sylvester Sabunada. Usernya itu kan adalah user ini. Tadi kan keempat ini toh. Kalimat ini, user ini. Kenapa perlu yang ini tadi? Ini adalah user. Maka ada tulisan halaman halaman admin Sylvester Sabunada, begitu. Sudah itu yang ke berikutnya, Elsa jika peminjam. Jadi jika dia sebagai login sebagai peminjam, maka dia selamat datang ini Sylvester Sabunada atau siapa tadi yang ini sebagai peminjam. Jadi dia ketika dia login sebagai admin, maka menu form yang ditampilkan adalah dashboard. Jika dia login sebagai peminjam, maka dia membuka form peminjam seperti ini. Kan begitu tadi toh logikanya. Dari seperti itu. Nah, ini pengulangannya lagi. Jika username dan password tidak ditemukan pada database, misalnya tidak ditemukan, tidak sesuai, salah isi apa, maka otomatis dia ada ketika kita salah mengetik, salah menulis, kekurangan huruf, apa dan lain sebagainya, atau tidak diisi, maka username dan password adalah username dan password salah. Dari seperti itu. Jadi, jika database tidak terkoneksi, maka koneksi.close. Ya. Jadi, dia otomatis dengan sendirinya itu harus ditutup ya. Koneksinya harus ditutup. Begitu. Jadi, seperti itu. Itu tadi untuk form loginnya. Jadi, yang perlu ada ini adalah ini tadi dari atasnya. Itu digunakan untuk menjawab form login. Oke, saya rasa cukup ya di ini. Untuk pertanyaannya nanti saya ini ya, silakan tulis di komentar ya. Untuk kalau ada kesulitan ya, mohon disampaikan karena memang saya tidak bisa tetap muka dengan adik-adik untuk beberapa minggu ini ke depan sampai selesai ujian UKM-nya adik-adik karena kita sama-sama ujiannya. Oke, yang berikutnya adalah kita menjawab soal yang kedua, tombol regisnya. Nah, ini tombol regis itu sama dengan tombol simpan ya. Sekarang kita pilih buka di form registrasi ya. Kita buka form registrasi sekarang. Di registrasi. Nah, registrasi ini kan kita pilih di sini. Maka perintahnya dia itu kan untuk simpan. Kita double klik di sini, maka ini yang harus ada masukkan di situ. Nah, yang pertama tuliskan ini lagi. Sudah itu, yang ke berikutnya adalah ini saja, sedikit saja.
selesai sudah ujian UKK ini. Nah, jadi di button 2 ya. Ini skripnya. Ini text box 2. Text box 2 ini dari mana? Coba kita lihat di registrasi. Ini text box berapa ya? Text box 2. Text box 3. Text box 4. Text box 5. Text box 6. Text box bukan text box, combo box 1. Ah, jika kita lihat di sini. Text box 2, text box 3, 4, 5. Dan text box 6. Text box 6 ini sampai 6 kok. Coba lihat. Ah, text box 6 benar sekali. Nah, data tidak boleh dikosong. Maksudnya perintah ini emetoe isi, maka dia kalimat tidak boleh kosong. Data itu wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Itu maksudnya. Nah, form logging ini, form logging check connection. Nah, form loggingnya. Jadi form logging ini, nah dia di sini kalimatnya dari mana? Di sini. Silakan kamu bikin relasi. Kalau misalnya adik-adik belum melakukan apa ya? Membuat apa ya? Variabel di sini. Kalau adik belum ketik seperti ini di sini, maka otomatis dia tidak akan pasti error di bawah ini tulisan form loggingnya. Karena f-logging ini adalah koneksi dari atas. F-logging. Nah maksudnya logging, form logging itu logging dari form satunya. Karena dia tadi kan sudah ada koneksi toh. Karena di sini kan kita tidak buat koneksi lagi. Tidak buat koneksi database lagi. Jadi dia panggil saja pakai ini. Logging, form logging, new logging. Jadi dia bahasanya itu f-logging saja. Maka ada kalimat ini seperti ini di bawah. F-logging check connection string. Nah, email ini dan ini lagi. Pokoknya check koneksi lah. Seperti itu. Nah, jadi tergantung mau kamu tulisannya logging saja di sini terserah lah. Intinya kamu ketik saja manual di sini logging. Tergantung logging ini kalau kamu tidak tulis logging di form loggingnya, kamu masih form 1, maka kamu tulis form 1 di sini. Ya, perlu diingatkan itu. Kalau misalnya kamu form logging ini, kamu masih tulisan form 1, maka kamu di sananya itu harus form 1. Form 1 spasi dibikin nama singkatannya ya, atau form L, FL atau FL sama dengan new logging apa dan lain sebagainya, atau form 1. Logging ini adalah ini dari ini, makanya itu deklarasinya. Jadi seperti itu. Yang berikutnya adalah yang ini text box 2, text box 3, text box 4, text box 5. Text box 6, text box itu 6 sampai dengan combo box ini. Maksudnya cek koneksinya ini adalah kita cek koneksi apakah dia itu sudah terkoneksi dengan database apa tidak, sudah bekerja sama apa tidak, sehingga apa yang saya isi dengan sendirinya akan menyimpan di sana. Nah, maksudnya seperti itu. Nanti apa yang kamu isi di ini, di text box 2, text box 3, text box 4 sampai text box 6, maka otomatis akan dengan sendiri insert itu masuk di tabel user tadi. Tabel user di sana dengan sendiri. Itu kan logika. Oke. Nah, ketika dia berhasil disimpan, maka dia tulis sukses registrasi, success ini information. Nah, dari seperti itu. Ya, oke. Dari seperti itu, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya yakin dan percaya bahwa adik-adik semua bisa dilakukan, bisa mensukseskan UKK tahun ini. Ingat, tahun ini kita jurusan berjasa perangkat lunak, kita melakukan suatu perubahan yang sangat pesat sekali, di mana kita menantang diri sendiri, bukan hanya siswa yang menantang, tapi guru juga akan siap untuk ditantang ya, untuk kita bisa membuktikan bahwa di jurusan rekayasa perangkat lunak SMK Negeri 1 Kudus ini memiliki tenaga pendidik yang berkompeten ya, dimana kita tahun ini kita berani untuk mengambil 4 paket ini, bahwa bukan hanya siswa saja yang
berkompeten, tapi gurunya juga berkompeten. Nah, karena kompeten dari tenaga pendidiknya, maka dia berani untuk mengambil sebuah keputusan yang sesuatu yang berbeda dari tahun yang sebelumnya. Kita semangat, kita luar biasa, sukseskan UKK 2024, dan jadikan adik-adik semua adalah lulusan yang unggul dan yang terbaik. Itu harapan kami, itu harapan kita bersama. Selamat sukses, selamat mempelajari.